Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mbak Siva. Ya, Bu. Halo. Silahkan duduk Mbak. Ya, makasih Bu. Alhamdulillah ada tamu nih Ibu siang-siang. Iya Bu, gimana Bu? Ya, gimana Mbak Siva udah makan atau belum? Belum. 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 Nggak apa-apa, Ibu nanya aja kok ya. Saya Ini mau udah disiapin minum gitu. main air putih tok ya Bu. Iya, sama tisu. Ya, adalah effort ya buat Ibu ya. Oke. Tadi habis mata kuliah apa? Mohon maaf, maksudnya mata pelajaran apa? Dikira saya kuliah apa Bu? Saya aja kayak gini. Kayak gini gimana maksudnya? Masuk terus. Iya, masuk terus. Kan Ibu nggak bilang kalau Ibu mikir Mbak Iva bolos kan? Iya. Tadi habis mata pelajaran apa? Pelajaran biasa, matematika. Matematika. Waduh, pelajarannya berat tuh. Gimana Mbak Siva kira-kira hari ini? Ya gitulah Bu, mati-matian. Mati-matian ya, karena matematika jadi mati-matian. Iya. Oke, benar juga. Nih, Mbak Siva, Ibu minta tolong dulu untuk mengisi daftar hadir di buku ya. Teman-teman yang datang ke sini juga mengisi karena ini sebagai bukti kalau Mbak Siva sudah hadir dalam layanan bimbingan. Silahkan bisa diisi di sini ya. Tapi nggak lemes ya Mbak Siva, belum makan nih. Ya kan harus semangat Bu. Oh iya, benar. Terus. Betul. Harus gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Nih, Mbak Siva kira-kira tahu atau tidak kenapa diminta untuk hadir ke sini? Nah itu kok nggak tahu. Biasanya yang datang ke sini itu mesti yang bermasalah Bu. Nah, saya punya masalah nggak Bu? Kayaknya saya di sekolahan juga baik-baik aja. Gini, sebenarnya nggak semuanya kok yang datang ke sini itu bermasalah. Ini mindsetnya Mbak Siva aja nih, pasti ngelihat anak-anak yang keluar dari sini nih yang bermasalah pasti. Anak-anak berprestasi juga banyak kok yang di sini. Ini emang Mbak Siva tahu kalau ke sini pasti bermasalah. Ya biasanya kayak gitu Bu, kalau dipanggil BK mesti ada masalah aja. Atau nanti ya, pokoknya masalah terus lah Bu. Oke, ini Mbak Siva tuh tahu nggak kalau misalnya ada kabar tuh isu-isu kalau yang hilang di sekolah kita, mungkin ada yang ngerokok gitu di pojokan sekolah. Pernah dengar Bu? Iya, pernah dengar. Nah, kok kayaknya Mbak Siva agak ragu-ragu nih ya ngomongnya. Sebelumnya dia juga mau bilang kalau misalnya di sini kita jujur-jujuran aja. Dalam proses ini kita akan melakukan sesi counseling ya, diskusi aja lah dengan Mbak Siva ya. Nanti terbuka aja karena ada beberapa asas yang memang harus Ibu pegang gitu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana Ibu akan memegang seluruh omongan Mbak Siva hanya kepada Ibu sendiri. Jadi tidak disebarluaskan ke pihak manapun selain dari Ibu. Selanjutnya juga ada asas kesukarelaan. Mbak Siva datang ke sini itu kira-kira dipaksa tuh gara-gara dipanggil terus kesini malas-malasan atau sukarela aja? Ya sebenarnya karena dipanggil juga Oh, Bu. iya. Karena kalau nggak dipanggil ya ngapain? Iya, nggak apa-apa. Iya benar ya, benar juga kok kayak gitu. Dan ya itu asasnya, jadi yang perlu Mbak Siva ketahui bahwa Ibu juga akan memegang semua yang Mbak Siva katakan di sini, yang Mbak Siva curahkan. Jadi Mbak Siva jangan takut-takut untuk mengungkapkan permasalahan. Jujur-jujuran aja di sini ya. Nanti kita saling diskusi aja untuk mencapai permasalahan yang kita angkat itu apa. Mbak Siva tadi sudah tahu kalau misalnya ada beberapa siswa yang ini Ibu nih kalau ketemu Mbak Siva nih kayak ini loh, salting gitu loh. Mbak Siva ini kok gayanya cool banget gitu loh. Kalau siswa-siswi yang lain tuh kan kayak diam, lemah lembut gini, tapi kalau Mbak Siva tuh tatapannya tuh tegas gitu loh. Ya kan harus tegas. Oh iya betul. Nah tadi Mbak Siva kira-kira gimana, tahu nggak kalau ada permasalahan seperti itu? Ya tahu. Ya kenapa kok ya jawabnya seperti itu kira-kira? Ya tahu Bu, masalah itu Bu. Masalah merokok di pojokan kelas di sekolah tahu Bu. Kalau Mbak Siva kira-kira termasuk salah satunya atau tidak? Pernah. Ya. Itu artinya salah satunya. Ya. Sebenarnya Ibu mau nanya nih ke Mbak Siva. Kan Mbak Siva ini dapat sanksi ya terkait merokok dan juga kedapatan minum
alkohol, dan itu di sekolah. Nah, dari Mbak Siva itu ada yang mau diungkapkan terlebih dahulu terkait berita ini atau ingin membenarkan? Silahkan. Yang di sekolah itu sebenarnya belum sempat Bu. Belum sempat, jadi cuma ketemu doang sih, hai saya botol. Iya, Habis itu nggak jadi. iya belum sempat, Walah, udah gimana ketahuan itu? Bu. Ya, ya kayak gitu Bu. Cerita kayak gimana juga kayak gitu. Kan ibu udah tahu masalahnya. Saya ngerokok, udah. Terus saya juga minum. Ya tahuan ya udah, nggak jadi minum. Berarti Mbak Siva nggak menyangkal kalau beritanya benar ya? Ya, ya gimana? Kalau yang minum itu belum sempat minum di sekolah Bu. Tapi di luar sekolah, Ya minum. kayak minum, dan itu sudah terbiasa Ya beberapa kali lah Bu. beberapa kali, berarti sudah lebih dari satu ya. Ya, Nah itu kalau ibu boleh tahu kenapa kok Mbak Siva itu sampai minum dan merokok, padahal Mbak Siva tahu kalau Mbak Siva itu masih siswa SMA dan juga Mbak Siva itu wanita gitu. Kira-kira kenapa? no. Memang kalau saya wanita kenapa Bu? Ya mungkin kan lebih kepada jati dirinya Mbak Siva sebagai wanita. Mungkin Mbak Siva berpikir bahwa minum minuman itu ya keras untuk diri Mbak Siva. Kira-kira yang menggiring Mbak Siva sampai bisa masuk atau terjun kepada minum-minuman seperti itu atau merokok itu apa? Ya salah Bu, kayak nggak tahu anak muda aja. Ya gimana tuh? Ya ibu masih pernah muda lah Bu, masa Ya nggak pernah? muda pernah. Ya kayak gitu. Ya gitunya gimana nih kira-kira? Dari Mbak Sifanya ini kayaknya masih ragu gitu loh buat mengungkapkan permasalahannya sama ibu. Padahal ibu tadi sudah jelaskan kalau di sini kita tuh sama-sama diskusi aja. Dan tolong bisa percaya sama ibu, pegang perkataan ibu bahwa ibu juga punya asas kerahasiaan di mana nanti di sini ibu tidak akan menyebarluaskan terkait permasalahan yang Mbak Sifa telah ungkapkan. Mbak Sifa jujur aja nggak apa-apa, insya Allah bisa dipercaya untuk omongan saya. Ya itu, ya biasa lah teman gitu kumpul bareng terus ya udah dia tawarin rokok, ya cobalah ngerokok terus ya udah gitu aja. Oke. Tawarin minum ya udah minum. Tuh, udah gitu aja. Berarti lebih kepada ini ya, faktor teman sebaya ya, Ya sih. lingkungan gitu, sampai Mbak Siva terbawa atau terhanyut ke dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, tapi Mbak Siva kan mungkin ada alasan kenapa kok mau diajak, padahal Mbak Siva tahu nggak kalau itu adalah hal yang kurang baik. Ya gimana ya Bu, ya orang diajak ya mau aja coba gitu kan. Pas dulu tuh nyoba gitu, pertamanya cuma rokok Bu, nyoba gitu kan, penasaran awalnya Bu, karena kan saya juga punya teman ya, pacar ya Bu ya, itu dia ngerokok gitu kan, terus aku sempat gitu bilang tanya, ngapain sih ngerokok, emang enaknya ngerokok apa, terus dia bilang ya enak gitu kan, rasanya enak, anget gitu, terus masa mau coba gitu, dia nawarin gitu, terus yaudah coba gitu kan, terus udah tuh tak coba, satu batang habis tuh, terus tanya sama pacar saya gimana rasanya, biasa, nggak ada rasa-rasa kayak ngisep udara biasa aja gitu, terus habis itu kan udah tuh ya, terus dia bilangnya ya udah nggak usah ngerokok gitu kan, terus udah tuh nggak ngerokok tuh, tapi pas itu diajak sama sama pacarku, kenal sama temennya dia gitu, terus teman-temannya dia itu banyak ada ceweknya juga ngerokok gitu kan, terus temennya dia bilang gini, pacar lu nggak ngerokok kan, terus pacarku pernah tak suruh ngerokok katanya nggak enak, biasa aja gitu, terus temennya itu tuh cerita ke aku, mbak kok nggak ngerokok kenapa, ya ngapain ngerokok, orang biasa aja rasanya juga kayak ngisep udara biasa, aku bilang gitu, nggak ada enak-enaknya, aku bilang gitu kan. Terus
sama dia, berarti kamu salah tuh tekniknya gitu. Memang ada tekniknya katanya gitu kan. Terus ya ada lah, merokok mah ada tekniknya, kamu harus diisep terus dirasain dulu tuh gimana rasanya udaramu tuh, biar masuk ke paru-paru dulu tuh, rasain gimana rasanya, terus baru nanti kalau udah dirasain di paru-paru keluarin gitu. Terus ya udah, terus cuman diem gitu kan akunya. Terus belum mau rokok tuh. Terus dia tuh pulang beberapa hari kemudian gitu, diajak lagi tuh, berkali-kali diajak lagi ketemuan sama temennya pacar saya itu. Terus akhirnya sama mereka itu disuruh nyoba-nyoba. Terus ya udahlah aku dicoba tuh. Pas nyoba lagi tuh dikasih tahu nih gini caranya. Nah, diisep, tunggu dulu, jangan langsung dikeluarin, diisep dulu, ditahan dulu, dirasain dulu di paru-paru. Pas habis 2 batang, kalau nggak salah 2 batang itu kok ngerasa enak. Terus hari berikutnya itu coba sendiri gitu kan, beli gitu, coba sendiri kok ya enak-enak aja gitu. Ya udah itu aja. Oke, berarti ini Mbak Siva itu lebih seperti yang gue bilang tadi ya, lebih ikut ke lingkungan, diajak teman, apalagi di sini diajak pacarnya Mbak Siva, yang pasti Mbak Siva juga sayang sama cinta gitu kan. Tapi Ya, kalau ibu lihat dari Mbak sebenarnya Siva gimana? sebenarnya tuh kalau pacar saya tuh lebih ke bodo amat gitu loh. Kamu mau ngerokok ya silahkan, enggak ya udah gitu loh. Kan gitu sih. Oke, tapi kalau lihat dari Mbak Siva nih, sepertinya sampai bisa terjun ke dunia yang seperti itu, ada permasalahan lain mungkin yang mendasari dari Mbak Siva sendiri sampai Mbak Siva mencari kenyamanan tuh di lingkungan yang lain. Kira-kira ada nggak permasalahan pribadi Mbak Siva sampai Mbak Siva itu cari pelarian gitu? Ya gimana ya Bu? Ya mungkin ya itu coba-coba gitu Bu, rokok Bu. Cuman dari modal coba-coba, terus enak juga, ya udah gitu. Terus udah keterusan. Apalagi kalau lagi ada, ya biasalah anak muda gitu kan, masalah dikit gitu, ya nggak dikit sih, yang ada lah kayak yang ganggu gitu. Rokok gitu bisa sehari ya paling sebungkus kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya paling cuma sebungkus 2 hari lah. Berarti kalau ini tergantung juga permasalahannya ya yang Mbak Siva hadapi ya. Kalau misalnya permasalahan itu berat, Mbak Siva bisa sampai 1 bungkus dalam 1 hari. Kalau misalnya permasalahan itu masih bisa dibilang sedang, bisa 1 bungkus untuk 2 hari. Padahal 1 bungkus untuk 2 hari itu sudah ini juga ya, sudah banyak ya termasuknya. Kalau misalnya Mbak Siva itu mengatakan terkait permasalahan dari luar yang menyebabkan Mbak Siva itu mau untuk merokok, kalau boleh ibu tahu permasalahan apa sih yang sampai mendorong Mbak Siva habis 1 bungkus dalam 1 hari atau 1 bungkus untuk 2 hari? Ya kalau sebungkus 2 hari ya wajar sih ya Bu ya. Sebungkus itu kan cuma 12 kalau nggak salah, 12 itu kan pagi, terus siang, terus setelah makan siang itu, terus nanti sore kalau lagi nggak ada kegiatan, terus malam mau tidur itu paling cuma segitu. Itu mah kalau sebungkus 2 hari kayaknya masih wajar deh Bu. Kalau untuk permasalahan, ya namanya juga manusia Bu, mesti punya masalah banyak Bu. Kalau nggak punya masalah ya bukan manusia Bu. Iya betul ya yang Mbak Siva bilang, kalau nggak punya masalah ya bukan manusia. Orang ibu juga kalau yang udah kayak gini aja masih banyak gitu kan permasalahannya gitu. Nah mungkin kalau Mbak Siva mau lebih plong nih hatinya, bisa diceritakan aja nggak Mas, nggak apa-apa untuk permasalahannya itu apa. Insya Allah ibu pasti jaga untuk kerahasiaannya gitu. Kira-kira Mbak Siva bisa kok diceritakan aja untuk semuanya terkait permasalahannya itu juga. Ya kalau untuk masalah ya kadang tuh ada permasalahan keluarga yang buat saya mikir-pikir
terus akhirnya overthinking. Daripada saya overthinking sambil tambah stres tambah pusing kepalanya, ya udahlah rokok. Terus kadang juga kalau misalkan diajak teman juga ya minum gitu sih Bu. Paling cuma masalah-masalah ya seputaran keluarga, sekolah, terus teman pribadi gitu sih. Kalau kira-kira kalau untuk permasalahan keluarga itu yang seperti apa? Banyak Bu. Ya, boleh disebutkan aja dari Mbak Siva yang nyaman kira-kira memberitahukan permasalahan yang apa? Gimana ya, eh saya tuh anak terakhir. Tentunya ibu tahu lah kalau anak terakhir itu kadang yang paling digadang-gadang. Nah, eh, kadang orang tua saya tuh protektif, perhatian gitu kan. Sometimes saya senang dengan hal itu, tapi kadang kayak membuat aku lebih ke kayak gimana sih, orang tua aku kayak gini, dikit-dikit orang tua gitu. Terus akhirnya kayak karena terlalu jadi apa ya, jadi kadang-kadang orang tua, akhirnya saya jadi mikirnya berat, stres gitu kan. Kenapa kayak gini gitu loh, maksudnya kenapa harus aku, kenapa nggak mbakku gitu, nggak kakakku, kenapa harus aku yang digadang-gadang. Akhirnya overthinking, mikir gimana caranya, terus pusing, ya udah akhirnya larinya ke rokok. Terus juga orang tua saya tuh kadang banding-bandingin gitu loh. Misalnya kalau itu loh anaknya ini, si ini loh sudah bisa kayak gini, bisa kayak gini, kamu aja masa kalah sama anak kecil. Ya beda Bu, maksudnya aku sama dia tuh beda gitu loh, bukan satu orang yang sama. Jadi ya dari pribadi, kelakuan, tingkah laku ya beda. Masa saya harus disama-samain kan juga nggak mau Bu. Terus ya udah sih paling gitu. Terus juga orang tua saya tuh kadang tuh tiap hari tuh berantem terus, sampai sehari nggak berantem itu kayaknya bukan orang tua saya Bu. Jadi kayak ya gimana sih, itu sebenarnya hal wajar ya Bu, karena saya juga udah belasan tahun hidup di keluarga. Cuman kan yang namanya anak, lihat gimana sih Ibu tuh kalau lihat orang tuanya berantem, walaupun udah sering berantem, tetaplah yang namanya ada rasa kayak, ih kenapa sih orang tuaku berantem terus, kenapa sih nggak bisa akur, mesti ada lah Bu. Itu aku ngerasain tuh udah tiap hari Bu. Ya gimana nggak stres Bu, kadang aku mau belajar gitu ya Kak, pengen belajar gitu kan, nanti tiba-tiba orang tua marah-marah tuh, nggak tahu ada aja permasalahan yang buat mereka tuh marah-marah, ini marah-marah. Terus kayak mau pergi gitu juga marah-marah. Terus akunya pergi tuh juga ditelepon gitu, gini marah-marah lagi, kepikiran lagi. Jadi ya kayak gimana sih, tiap hari kamu cuma dengerin orang tuamu marah gitu loh. Jadi kayak ya stres itu mungkin yang buat saya jadi kayak ya udahlah minum, merokok bareng sama teman-teman gitu sih. Oke, berarti kalau dari beberapa hal yang sudah diceritakan oleh Mbak Siva lebih kepada keluarga penyebabnya ya, seperti menjadi tekanan anak terakhir yang selalu digadang-gadang, lalu menjadi bahan banding-bandingan dengan anak orang lain, juga orang tua yang overprotective gitu sampai bikin Mbak Siva mungkin kurang nyaman, lalu kondisi bisa saya bilang berarti kurang harmonis ya untuk di keluarga. Bisa dibilang kayak gitu sih Bu. Ya oke, kurang harmonis. Berarti itu adalah hal-hal yang membuat Mbak Siva itu kepikiran, stres dan akhirnya mengalihkan untuk mencari pelarian itu di alkohol dan juga rokok. Kira-kira kalau untuk alkohol itu Mbak Siva bisa mengonsumsi berapa kali dalam satu minggu atau bulan?
kalau itu nggak tentu sih Bu. Kalau alkohol itu paling kalau udah benar-benar nggak bisa mikir, udah pusing banget baru minum. Kalau cuman kayak yang udah hal biasa gitu, kayak permasalahan yang bagiku kecil itu paling cuma rokok aja. Baru kalau udah gede, udah pusing nggak tahu mau kayak gimana, baru minum. Oke, nih mungkin Ibu ingin bertanya juga kepada Mbak Siva, setelah minum atau merokok itu apakah perasaan Mbak Siva atau beban Mbak Siva atau stres Mbak Siva yang diakibatkan dari permasalahan Mbak Siva itu menurun atau mungkin lebih enteng atau mungkin lebih lega mungkin? Gimana ya? Mungkin ya lebih enteng sih. Jadi gini, kalau untuk merokok itu kadang saya merokok sambil mikir Bu. Jadi ketika saya merokok itu bisa gitu sambil mikir, misalnya kira-kira tuh kenapa, terus harus kayak gimana gitu, kadang-kadang mikir. Nah kalau untuk minum itu lebih untuk nenangin Bu. Jadi kalau misalnya saya ada permasalahan yang kiranya berat gitu, biasanya saya memang minum Bu. Nah kalau pas minum itu udah, saya tuh jujur ya Bu ya, itu enteng banget badan tuh, pikiran tuh plong banget, kayak nggak ada beban sama sekali gitu Bu. Jadi kalau udah minum itu enteng, tenang, plong, udah pules pokoknya Bu. Oke, berarti Mbak Siva itu lebih merasa kalau misalnya ada permasalahan nih yang berat, terus kalau kita sudah minum, merokok itu bebannya jadi berkurang gitu ya, Iya, jadi Bu. lebih plong. Iya. Nah, itu kan pikiran ya yang timbul di Mbak Siva setelah minum dan juga merokok. Ibu juga ingin bertanya, kalau misalnya nih Mbak Siva tidak minum atau tidak merokok, kira-kira apakah perasaannya itu akan tetap stres dan tidak ada kelegaan atau bagaimana? Kalau misal tidak minum ya atau tidak merokok. Kalau untuk minum itu saya kan itu nggak tentu ya Bu. Kalau minum tuh paling cuman kayak yang masih ada masalah terus pengen minum, akhirnya minum gitu kan. Tapi kalau untuk rokok itu kayaknya saya pernah tuh Bu coba kan, sehari pas puasa Bu. Pas puasa itu saya itu kan, kalau puasa itu kan nggak boleh ngerokok nih Bu. Nah saya pernah tuh coba ngerokok, ya bukan pernah, saya sudah mencoba untuk melakukan puasa Senin Kamis tuh awalnya. Terus saya tuh di tengah hari itu jam 12-an itu rasanya tuh kayak lemes, terus mulut tuh pahit gitu loh Bu. Terus saya bingung kan kenapa gimana, terus minum, akhirnya nggak kuat tuh, minum tuh tetap pahit Bu, tetap pahit. Terus akhirnya coba deh ngerokok gitu. Habis ngerokok tuh enak lagi Bu, enteng, seger bugar lah Bu, kayak kalau udah makan gitu. Terus akhirnya saya putusin puasa Senin Kamis. Senin itu sunnah itu saya batalin karena saya mikirnya gini, yaudahlah orang puasa sunnah juga gitu, daripada aku mati karena nggak merokok, mending udahlah. Allah juga tahu kalau misalnya aku tuh nggak kuat gitu kan. Terus dah tuh pas puasa Senin Kamis itu kan sunnah tuh. Nah pas puasa Ramadan kemarin itu saya juga ya nyoba Bu untuk nggak ngerokok Bu, biar maksudnya sekalian ngilangin rokok gitu kan. Terus tapi sehari 2 hari itu saya masih oke, masih bisa untuk puasa full. Jadi subuh itu, sebelum subuh saya ngerokok, terus nanti ngerokok lagi pas udah azan maghrib itu. Nah tapi sehari 2 hari, gede-gedenya 5 harian lah Bu, ya itu saya nggak kuat Bu. Di hari kelima atau hari keenam gitu saya udah nggak kuat. Siang itu udah, mata itu udah berkunang-kunang, udah pusing banget lah Bu. Mulut kering, terus pahit, kecut pahit gitu lah. Akhirnya ya udahlah, daripada pingsan di siang bolong, mending saya ngerokok aja. Saya ngerokok. Terus yang pas
bulan puasa kemarin ya paling cuma kayak bolong-bolong sehari puasa sehari enggak gitu. Apalagi saya kan juga haid gitu kan Bu, jadi adalah bolongan buat itu enggak puasa. Oke, berarti Mbak Siva lebih baik membatalkan puasa untuk merokok daripada pingsan karena tidak merokok ya? Ya karena kan saya juga mikir kalau tuntutan Islam tuh, tuntutan agama tuh gak akan lah yang memberatkan umatnya gitu kan. Jadi ya udahlah orang puasa sunnah juga, terus ya udahlah orang bisa besok diganti juga gitu, pikirnya gitu Bu. Oke. Terus kalau menurut Mbak Siva membatalkan puasa hanya untuk merokok itu kira-kira bagaimana? Ya sebenarnya sih salah, saya juga tahu salah gitu kan, tapi ya itu kembali lagi Bu, kan daripada saya pingsan gara-gara nggak ngerokok, mending saya ngerokok. Oke, berarti ini kalau Mbak Siva itu alkohol, kalau misalnya permasalahan dalam keluarganya itu sudah berat sekali ya. Iya. Kalau rokok memang sudah kecanduan bisa dibilang begitu ya. Ya udah sering lah hari. Kalau misal Mbak Siva tidak memiliki permasalahan dalam keluarga, apakah Mbak Siva akan tetap ikut dalam pergaulan yang suka merokok dan alkohol? Ya kalau merokok kan emang udah jadi tiap hari, jadi sekarang setiap hari ngerokok Bu. Kalau alkohol mungkin kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman terus pada minum ya untuk menghargai mereka lah Bu, minum. Kalau misalnya enggak kumpul-kumpul ya enggak mungkin gitu sih Bu. Jadi enggak, tapi Mbak Siva pasti tentunya tahu kalau misalnya itu adalah hal yang kurang baik ya. Ya Apalagi kita juga melihat dari kesehatannya Mbak Siva akan terpengaruh juga. Mungkin nanti dalam berbagai hal juga akan terpengaruh. Mungkin juga nanti Mbak Siva hanya mendapatkan kelegaan atau plong sesaat, tapi saat nanti efeknya sudah selesai, untuk permasalahan itu juga akan mulai muncul lagi dalam diri Mbak Siva. Gitu. Nah, itu kan adalah hal yang mungkin kurang baik untuk dijadikan pelarian nih dari permasalahan Mbak Siva. Kalau Mbak Siva sendiri, eh, kita menemukan solusi untuk permasalahan Mbak Siva, apakah Mbak Siva akan ikuti solusinya atau tetap untuk mengikuti minum-minuman dan merokok untuk pelarian dari permasalahan? Kira-kira seperti apa? ya kalau misalnya ada cara untuk menghilangkan rokok saya ya saya mau, terus minuman saya ngilangin minum ya saya mau, cuman saya tuh udah itu Bu, udah nyoba gitu kan, udah coba beberapa kali coba, cuman ya hasilnya nihil juga Bu, jadi balik lagi, jadi ya akhirnya mikir ya udahlah nggak apa-apa lah ngerokok ini juga, orang banyak juga yang ngerokok gitu. Iya, oke. Nah, Mbak Siva kan sudah pernah mencoba untuk berhenti merokok ya, tapi gagal. Apakah itu juga karena dari permasalahan keluarganya Mbak Siva juga yang belum selesai-selesai? Ya mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih Bu. Karena Gimana? ya itu kenapa kok saya bisa kayak saya bilang bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena kalau pas keluarga saya adem ayem ya mungkin memang ngerokok saya agak berkurang lah Bu. Tapi tapi tetap ngerokok. Baru kalau misalnya pas ada masalah baru tuh saya mulai ngerokoknya agak lebih lah dari sebatang gitu. Oke, untuk permasalahan keluarganya Mbak Siva, kira-kira sudah pernah untuk memecahkan permasalahan tersebut atau Mbak Siva malah memilih lari? Milih diam sih Bu daripada ngikutin urusan orang tua. Iya. Berarti Mbak Siva lebih baik dibanding-bandingkan, lebih baik mendapat tekanan. Ya kalau dibanding-bandingkan gitu saya lebih ini sih Bu, kadang bilang ke orang tua iya aku sama dia beda, udah pernah bilang gitu, aku sama dia beda, nggak usah disama-samain gitu. Tapi orang tua tuh kadang bilang gitu, ya memang beda tapi ya setidaknya kamu bisa mencoba lah biar lebih baik gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya buat apa juga saya terlalu banyak debat sama orang tua, nambah dosa gitu. Iya, betul. Tapi nih, Mbak Siva kan belum berhasil untuk memecahkan permasalahan dalam keluarga. Mbak Siva juga pasti merasa bahwa
Perilaku negatif yang sedang Mbak Siva lakukan saat ini adalah awalnya atau dasarnya adalah permasalahan keluarga yang terbentuk. Ya, jadi Mbak Siva itu mencari pelarian ke alkohol dan juga rokok. Mbak Siva bisa nih, mungkin saran dari Ibu untuk memperbaiki dulu dasar dari permasalahannya, yaitu dari permasalahan keluarga. Mbak Siva coba mencari waktu dulu, bertatap-tatapan dengan orang tua, mencari waktu luangnya, waktu santai, waktu keluarga yang sekiranya dapat mencairkan suasana dan menghangatkan suasana dalam kekeluargaan. Mbak Siva juga bisa nanti untuk mengungkapkan permasalahan, perasaannya seperti apa, mengatakan bahwa Mbak Siva itu ya berbeda gitu dari anak yang lain, tidak suka dibanding-bandingkan juga, dan juga Mbak Siva juga merasa bahwa tekanan yang diberikan oleh orang tua itu juga sudah sangat memberi pressure dalam diri Mbak Siva, sehingga Mbak Siva juga merasa kurang bebas dalam melakukan pergaulan, di mana Mbak Siva juga memiliki street parent ya, bisa dibilang ya, kayak orang tuanya itu sangat eh, posesif terhadap Mbak Siva gitu. Mungkin Mbak Siva juga kurang komunikasi ke orang tua, atau orang tua juga kurang komunikasi ke Mbak Siva. Jadi dari Mbak Sivanya juga bisa untuk mulai membangun komunikasi kepada orang tua. Kira-kira kalau seperti itu dari Mbak Siva sendiri akan bagaimana? Ya saya pengen ngobrol bareng orang tua, cuman ya itu bukan yang canggung Bu, karena kan udah terlalu sering banyak masalah gitu ya Bu, ya, jadi canggung gitu lah Bu. Oke, Mbak Siva juga tentu tahu kalau misalnya tidak semua permasalahan itu memang bisa diselesaikan dengan cara berlari gitu ya. Lebih baik kita menghadapi permasalahan daripada kita meninggalkan tanggung jawab dalam permasalahan. Mungkin Mbak Siva lebih baik mengatakan dulu keluh kesahnya, perasaannya seperti apa kepada orang tua, daripada Mbak Siva harus mencari pelarian kepada hal yang lebih negatif gitu, karena ini juga yang akan mendapatkan kerugiannya adalah Mbak Siva, mulai dari kesehatan dan juga lingkungan Mbak Siva yang kurang baik, sehingga kurang bentuk Mbak Siva untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ibu juga sudah melihat kok terkait Mbak Siva, sebenarnya Mbak Siva itu adalah orang yang pintar juga. Mungkin Mbak Siva lebih kepada non akademik, tetapi Mbak Siva setidaknya memiliki prestasi dalam hal belajar, yang dimana jika dibanding-bandingkan Mbak Siva juga ada nih pencapaian yang bisa dibanggakan oleh orang tua Mbak Siva. Mungkin Mbak Siva daripada untuk mencari pelarian dari alkohol dan rokok yang tidak baik, coba benahi dulu permasalahan yang ada pada dasarnya di rumah Mbak Siva sendiri, agar Mbak Siva merasa ya bebannya itu plong. Mbak Siva kan selama ini merasa tertekan karena dari dasar permasalahan tersebut belum diselesaikan gitu. Mungkin Mbak Siva juga bisa menyelesaikan itu, berbicara dengan orang tua, nanti kalau kesannya seperti apa. Kalau dari Mbak Siva seperti itu bisa menerima dan akan dilakukan, atau kira-kira akan tetap diam saja? Ya mungkin saya akan lakukan sih. Akan melakukan ya, dicoba dulu, karena Mbak Siva tapi sudah pernah mencoba atau belum? Ya pernah sih, cuman kayak itu canggung. Iya, canggung, berarti itu kan karena masih ada dari kedua belah pihaknya itu belum terbangun chemistry-nya. Coba nanti dicari di waktu yang sekiranya sedang santai, suasana hangat kekeluargaannya sedang terbangun, Mbak Siva untuk bicara pelan-pelan juga gitu. Daripada Mbak Siva itu mencari pelarian, kan sebenarnya Ibu juga ingin mengatakan bahwa pacar Mbak Siva itu kan tadi bilangnya terserah Mbak Siva aja ya, tapi ngasih tahu Mbak Siva juga, mengenalkan Mbak Siva kepada rokok. Kalau Mbak Siva mungkin sudah dewasa ya, bisa untuk menilai pergaulan yang baik dan benar itu seperti apa. Sekiranya dia itu menggiring Mbak Siva kepada hal yang kurang baik, ke yang negatif, coba diperhitungkan lagi atau dipertimbangkan lagi sekiranya apakah memang Mbak Siva sudah berada di lingkungan yang tepat atau tidak gitu. Nah, mungkin tadi ya Mbak Siva coba untuk berbicara dulu kepada orang tua, sehingga permasalahan pada dasarnya Mbak Siva itu dapat terbenahi, sehingga Mbak Siva akan merasa lebih plong dan tidak mencari pelarian kepada alkohol dan juga rokok. Nih, kalau untuk keluarga sudah ada untuk solusinya terkait alkohol dan kecanduan rokok. Mbak Siva sudah pernah untuk berhenti, mencoba berhenti? Pernah itu, tapi
ya gimana balik lagi. Kalau Mbak Siva itu yang sudah pernah berhenti alkoholnya atau rokoknya, mencobanya? Rokok, kalau alkohol tuh ya kan cuman kalau lagi ada banyak masalah. Oke. Kadang tuh ada masalah enggak minum cuma rokok, tapi ya tetap kayak berat gitu Bu, pikirannya. Oke. Tapi setelah minum ya udah enteng. Oke. Nah kalau misalnya yang rokok, Mbak Siva mencobanya untuk berhenti seperti apa? Ya, Caranya? puasa, terus katanya minum minum air putih, terus katanya juga makan permen gitu paling dicoba semua. Coba itu kan gagal ya dalam percobaannya Mbak Siva, diingatkan lagi untuk rokoknya itu dikurangi. Tidak harus langsung selesai berhenti merokok ya, paling tidak kita mulai dulu dikurangi rokoknya. Mungkin yang biasanya 1 bungkus untuk 2 hari itu menjadi 1 bungkus untuk mungkin seminggu, dikurangi dulu. Tapi kalau misalnya Mbak Siva bisa berangsur untuk langsung berhenti merokok itu lebih baik. Tapi kan untuk yang sulit karena sudah Mbak Siva sudah kecanduan ya, gitu. Jadi perlahan-lahan aja. Mbak Siva tentu sudah dewasa, sudah tahu apa yang dilakukan itu tentu salah ya. Mbak Siva pasti menyadari kan? Iya Bu, itu salah. Oke, Mbak Siva sudah tahu itu salah. Mungkin Mbak Siva akan mencoba untuk memperbaiki ke depannya. Insya Allah Bu. Oke, dicoba dulu ya. Mungkin ini Mbak Siva juga sudah mendapatkan solusi belum kira-kira dari pertemuan kita, atau ada hal lagi yang ingin dibahas? Ya kayaknya udah cukup sih Bu, cuman itu aja sih. Oke, berarti siap nih untuk dilakukan ya. Oke, yang pertama apa tadi? Untuk bertemu atau berbicara dengan keluarga. Yang kedua berhenti alkohol karena itu hanya saat stres saja ya. Lalu coba untuk berhenti merokok. Ketiga hal ini ya yang harus Mbak Siva mulai. Kenapa? Ibu lebih kepada keluarga karena permasalahan keluarga adalah hal yang menjadi dasar Mbak Siva untuk merasakan segala hal negatif yang lainnya. Oke. Nah, ini kan Mbak Siva juga sudah paham, sudah tahu apabila yang Mbak Siva lakukan itu adalah kesalahan, hal yang negatif. Itu kalau dari Mbak Siva, apakah akan menjauhi pacar atau teman yang mengajak Mbak Siva ke arah yang negatif tersebut? Ya kalau pacar sih kayaknya belum, enggak sih Bu. Oke, mungkin dari Mbak Siva sendiri yang nggak perlu kok langsung dijauhi, tapi coba dikurangi dan cukup tahu kalau apa yang dilakukan itu salah, gitu ya. Oke, Mbak Siva juga sudah tahu untuk diskusi hari ini. Tidak ada yang ingin disampaikan lagi untuk permasalahan. Kira-kira dari Mbak Siva bisa menyimpulkan nggak terkait pertemuan kita hari ini? Ya untuk terkait pertemuan kita tuh hari ini tuh ya itu kalau merokok sama minum tuh sebenarnya bukan hal yang baik. Terus ya harus mengurangi rokok sama minum. Terus kita juga harus ngobrol ke orang tua untuk komunikasi gitu. Oke, alhamdulillah Mbak Siva sudah mendapatkan solusi dan sudah mulai paham kalau misalnya perbuatan yang Mbak Siva lakukan adalah hal yang salah. Mungkin untuk pertemuan kali ini bisa kita cukupkan. Alhamdulillah kita sudah selesai pada sesi ini. Ibu berharap Mbak Siva bisa menjadi pribadi yang lebih baik karena ibu juga dalam proses untuk membentukkan pribadi yang lebih baik ke depannya. Gitu. Kita sama-sama belajar karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mungkin itu saja. Kalau dari Mbak Siva sudah selesai, kita akhiri. Bisa? Oke, alhamdulillah. Ya sudah, Mbak Siva bisa kembali ke kelas. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Semangat Mbak Siva. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.